Oke, ya, kita ketemu lagi. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. di studio. Terima kasih. Di studio kita sekarang bersama Cak Rukan di KR 53, Jalan Kapten Pertendian 53 Jombang. Malam ini kita mau bertemakan apa ini Cak Rukan ini? Kayak yang pas ini karena pandemi ini masalah petani hutan. Petani hutan ya. Ada apa dengan petani hutan? Saya lihat banyak potensi-potensi di tanaman di hutan itu yang potensinya luar biasa. Tapi belum terawat secara maksimal. Oh begitu. Loh, di Jombang ini juga ada hutan memangnya? Saya lihat kemarin beberapa tempat ada di Wonosalam, bahkan Wonosalam itu juga lumayan bagus. Oh, tapi banyak yang enggak. Potensinya banyak. Oh, di Jombang ini juga ada hutan, tapi gimana hutannya tidak ada macannya, sudah tidak ada macannya. Di sana sudah banyak yang gundul-gundul, petaninya juga cuman begitu saja. Ya. Cak Rukan. Siap. Kok tiba-tiba mengajak membahas tentang petani hutan di sini di kawasan Jombang ini berpotensi. Kira-kira apa ya yang membuat kok tidak terkelola dengan baik begitu, Cak Rukan? Apa yang membuat seperti itu? Ya mungkin karena petani di Indonesia sudah terlalu manja dengan sawah yang cukup begitu luas, jadi dia nggak di saat dia main ke hutan dia hanya gagah. Ternyata saya lihat ternyata di hutan juga banyak tanaman-tanaman yang luar biasa yang bahkan begitu sering dicari orang luar negeri. Cak Rukan sendiri punya di sini. Alhamdulillah, kalau saya sekarang lagi nanam talas ya. Talas gimana? Talas. Oh, menarik ini. Itu iya. Ada yang bilang kalau di Jawa Tengah namanya talas benak. Ada yang bilang talas beneng. Beneng itu ya. Di mana itu kalau di Wonosalam itu di Jawa Tengah itu di mana tuh? Di Pandeglang tuh ada. Pandeglang itu orang bilang talas beneng. Saya tanya apa tuh beneng? Besar kuning. Oh, begitu. Padahal di sini benak itu. Di sini ya. benak. Saya tanya lagi apa Pak benak? Besar enak loh. Oh. Sebetulnya itu besar enak dan memang saya pernah memakannya waktu di Jabung itu. Waktu saya tinggal di Jabung bersama warga di sana, ada warga yang mendatangkan itu untuk ditanam. Perkembangannya saya belum melihat di sana. Nanti saya akan melihat bagaimana perkembangan tanaman talas. Kalau Cak Rukan sendiri menanam luas berapa itu? Kalau saya alhamdulillah sudah menanam sekitar 8.000 pohon. Ya, 8.000 pohon. Jadi kemarin itu saya jalan-jalan sampai akhirnya ke Pandeglang. Ya. Di Pandeglang itu saya ketemu dengan seseorang yang mencari daun talas. Penasaran juga. Saya lihat, namanya apa? Talas beneng. Talas beneng. Saya bawa ke Jawa Timur. Saya langsung lari ke Wonosalam. Loh, ternyata di Wonosalam juga banyak juga. Walaupun orang bilang itu bukan talas beneng. Benak itu ya. Besar dan enak. Banyak macam-macamnya kayak ada yang bilang apa itu? Ada yang bilang benak, ada yang bilang talas. Bukan kajar, lain. Dengan kajar beda orang-orang mengatakan. Jadi sebenarnya mungkin terlalu manja orang. Makanan banyak yang enak, dia lupa bahwasanya ada makanan yang lebih enak lagi. Wah. Bukan Cak Rukan, bukan, saya dengar bukan urusan petaninya, orang-orangnya yang terlalu manja, tetapi birokrasi yang terlalu rumit dengan perhutani atau bagaimana itu sebenarnya bagaimana sih Cak Rukan? Cak Rukan sendiri mungkin pendampingannya ya, karena saya sendiri kan bukan orang hutan, saya bukan orang dari lingkungan hutan, tapi alhamdulillah saya nyoba gimana sih cara dapat tanah di hutan. Kebetulan Cak Rukan orang Jombang dan di Jombang sendiri ada apa itu singkatannya KPH itu ya, ada KPH, saya jalan-jalan ke hutan, ke sana itu ya. Ada tanah yang cukup begitu luas, hamparan yang luas tapi
nggak dipakai sama sekali. Nggak dipakai begitu. Cak Rukan mencoba ke sana untuk menanam itu. Sekarang sudah berapa usianya? Alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan sih, jadi udah panen sekali. Panen kemarin daunnya udah kita panen dan ternyata daunnya juga potensinya juga begitu bagus. Sudah pernah memetik? Sudah pernah memetik. Jadi sudah rajang ada permintaan juga toh. Ada penelitian itu justru malah yang aman untuk dikonsumsi untuk rokok itu ya daunnya ya. Daunnya aman. Tidak non nikotin begitu ya. Bahkan daunnya juga berfungsi. Umbinya juga berfungsi. Lah umbinya itu kemarin sih kita coba, ternyata enak juga rasanya. Wah, ini ada yang bilang juga ininya batangnya juga berfungsi ya, untuk tali ya apa itu. Untuk batangnya tuh banyak untuk kan kerajinan, kalau di Pandeglang untuk kerajinan katanya. Untuk kerajinan, untuk tas apa katanya begitu ya, bilangnya. betul. Oke, Cak Rukan, sebenarnya di Kabupaten Jombang ini ada KPH namanya KPH Jombang, itu memiliki luas hutan, kawasan hutan itu 37.340,00 hektar. Itu dibagi di 4 kabupaten, ada di Jombang, ada di Mojokerto, ada di Nganjuk, ada di Lamongan sendiri. Wah, ini ngomong-ngomong Cak Rukan sendiri katanya juga punya pengelolaan talas bening. Talas bening itu ada di Sukorame ada. Di Sukorame. Kita ngikuti penanaman di Kabu. Jadi Kabupaten Jombang maksudnya. Kabu kan Jombang. Kabupaten Jombang. Di Sukorame juga ada di Kabupaten Lamongan. Lamongan kalau Sukorame. Sana juga ada hutan. Dan untuk menanam itu proses birokrasinya gimana dengan pihak perhutani? Ada apa semacam PKS apa itu? Kalau kemarin kita tuh hanya pinjem di petani lingkungan sekitar yang dapat jatah dari perhutani. Begitu ya. Karena nggak dipakai, ya akhirnya kita manfaatnya itu. Itu yang menurut Cak Rukan petaninya yang malas-malesan begitu ya. Jadi terlalu manja petani. Jadi satu itu, kedua pendampingannya mungkin yang selama ini belum. Jadi potensi apa yang bagus, pendampingan gimana yang bagus itu yang perlu dilakukan. Jadi kayaknya kita harus membuat tim untuk pendampingan gimana menciptakan petani modern. Ya. Melihat potensi seperti itu, selanjutnya langkah apa yang perlu dilakukan, Pak? Ini masih sedikit loh, ya, kan? Masih sedikit orang yang begini. Yang tahu itu ya. Dan bahkan ada yang kecewa dengan porang. Itu dengar-dengar begitu ada orang yang rugi menanam porang, terus disodori ada tanaman talas, mungkin nanti nasibnya sama dengan porang. Kira-kira itu bagaimana itu? Kalau saya lihat ketakutan itu petani yang sering dialami ya, begitu. Mungkin itu yang memang kita harus perlu satu kelompok pendampingan. Jadi benar-benar kita nggak hanya memberi janji pada petani. Jadi mungkin selama ini petani juga nggak salah juga karena sering dikasih janji, pas panen amburadul ya, kayak porang kemarin kan, ampun, kayak jahe kemarin, ampun lagi kan, jahe harga 25, ternyata kemarin 11.000, setelah ngukur juga loh. Permainan atau pola. Mestinya harus bagaimana ini petani harus di manajemen, dikemas bagaimana untuk supaya produk hasil dari tani ini bisa terbeli, terjangkau dengan mudah. Tidak ada permainan harga. Begitu belum panen harga mahal, tapi begitu sudah panen harga turun. Itu yang terjadi seperti itu. Ya itu perlu apa itu bagaimana? Kalau kita buat lembaga juga nggak ada fungsinya kan, lembaga lama-lama juga seperti itu juga. Seperti itu ya. Apa ya? Jadi kita membuat petani sendiri itu lebih mengenal IT. Supaya dia lebih tahu ternyata memang benar laku. Jadi bukan hanya mendengarkan janji dari seseorang. Dia tahu sendiri laku. Bahkan kalau dia mau dia kemas sendiri, dia tawarkan order juga lebih bagus kan. Kalau memang petani lebih kreatif seperti itu. Kayak gitu yang. Tapi tetap Cak Rukan itu butuh pembiayaan yang besar kadang-kadang itu. Ya, tapi gimana ya memang saya lihat. Kalau makanya saya sendiri, saya turun, saya ingin langsung ke lapangan, saya ingin hanya memberi contoh. Jadi kita nggak ngajak dulu, kita memberi contoh ke petani, berhasil, baru biar petani ngikut. Kalau kita hanya memberi janji, takutnya petani kayak gitu lagi kayak ya. Jadi tapi ya lumayan besar juga biayanya kemarin gitu. juga. Pemirsa dan teman yang ada di sana, sambil ngopi kayak enak. Sambil ngopi silakan.
Cak Rukan. Ini adalah Cak Rukan alias Mas Rukan terkenalnya. Selama ini saya melihat sering keluar masuk hutan untuk bagaimana mengelola lahan-lahan hutan di sana, melihat respon masyarakat di sana. Dia mencoba berbagai macam komoditi yang sudah dilakukan. Belakangan ini Cak Rukan ini menanam talas beneng itu tadi. Talas beneng sudah. Talas benak orang sini. Orang Pandeglang bilang itu nama itu sudah dipatenkan sana ya. Iya, cuma karena ya dipatenkan. Iya, dipatenkan oleh. Tapi sama. Caranya sama juga. Spesiesnya sama ya. Padahal tanaman itu adalah tanaman yang sebetulnya tidak mengganggu tanaman hutan. Di bawah tegaan itu juga bisa. Tidak perlu menebang, tapi sesuai dengan penjadwalan untuk penebangan di kayu-kayu hutan itu tidak terganggu ya. Cak Rukan mungkin selain sudah menjadi tradisi di KR ini adalah kicau rakyat. Kicau rakyat. Kicau kita ngomong geladur enggak apa-apa. Terlalu serius itu terlalu dangkal nanti malah jadinya. Makanya kalau ngomong sambil ngopi boleh sih. Sebetulnya kedai sufi. Kedai sufi ya, begitu Cak Rukan. Mungkin ada teman yang perlu disalamin. Itu teman kita itu Meong yang ada di Bekasi atau Meong itu juga orang yang luar biasa. Meong dia teman. Jadi saya sama Meong itu keliling di beberapa hutan di Indonesia. Di Indonesia pernah ya. Sulawesi. Sama Meong, Sulawesi sana. Luar biasa juga. Saya juga pernah ke sana. Tapi aduh. Meong ada di mana sekarang? Sekarang ada di Bekasi atau Bogor? Di Bekasi. Meong mahasiswa ITS dulu. Ya, di Demit. ITS Demit ya. Berapa itu Bang? Di Meong Irwan Setiawan itu Demit tahun 96 ya. 96 begitu ya. Selain Meong ada lagi teman yang perlu disalami. Ada Cimeng ya. Juga dari relawan Task Force Kantin ya. Task Force Kantin ini relawan tapi bukan kantinnya, dia kantin ITS. Jadi bukan anak ITS-nya, tapi kantin ITS. Kantin ITS-nya. Ada lagi teman. Salam juga untuk petani-petani yang dekat-dekat sama Cak Rukan, sama yang ada di Kabo, ada di mana itu? Ya, kalau yang Sukorame ada Pak Nasrul Fuadi. Ya, Nasrul Fuadi, ya, Pak Nasrul Fuadi. Di sini saya bersama Cak Rukan. Sekarang kayaknya sudah mulai perajangan dia. Sudah ngerajang daun talas itu. Bahkan sudah setor. Saya sudah merasakan itu. Ternyata tidak rugi juga kita nanam ya. Itu di mana sih Pak Nasrul itu tadi? Tempat tinggal dia di Sukorame, tapi penanaman di hutan Kabu. Di Kabu. Iya, nggak hafal petanya berapa, di peta berapa itu? Kurang hafal, cuma menanam sekitar 6.000 pohon. Iya. 6.000 pohon. Sedikit loh itu. Iya, sedikit. Paling nggak sampai 2 hektar itu. Nggak sampai. Nggak sampai 2 hektar. 1 hektar itu sekitar 10.000. Iya, saya kemarin di Jabung seperti ini. Mungkin di Wonosalam ada. Wonosalam ada Pak Yudi. Wah, Pak Yudi sama Pak Yudi siapa? Pak Yudi itu beliau salah satu supplier mainan anak di Jombang. Oh, halo Pak Yudi di sana. Ini saya sama Pak Suryomo juga penanam. Alhamdulillah sudah mulai banyak penanam yang sudah tentu Wonosalam. Tetap sehat-sehat ya di sana, mereka semua tetap bahagia. Apalagi di bawah pohon rindang. Sambil dijaga airnya di sana. Begitu. Jangan dirusak hutannya. Ya, alhamdulillah malah dengan pembersihan seperti itu akhirnya hutan juga terjaga dengan maksimal. Sebetulnya bisa kok kalau nggak ada yang mengganggu ya. Betul. Kalau nggak ada yang mengganggu harus ditebang, harus nebang kemiri, harus nebang kopi, ditanami talas tidak. Itu tanaman di bawah tegaan bisa sebetulnya. Kalau sungguh-sungguh mengelola, tidak perlu menanam tebu. Itu apa tebu kan ngurus lemah itu. Iya, jangan menanam tebu begitu cara. Potensi hutan banyak. Kemarin saya lihat itu nampu atau orang Jawa ngomongnya itu kladi tikus. Itu juga permintaan dari luar bagus juga. Aku
Saya kan pernah tanya nampu. Iya itu digaplek kan, digebing itu kan. Digebing kering. Permintaan dari Australia juga meningkat. Harganya berapa sekarang? Sekarang sudah di angka basah itu kering kupas itu sudah 6.000. Nampu itu. Daunnya nampu laku enggak? Daunnya laku juga sama kayak daun talas kan. Tapi harga daun nampu, talas, kajar beda tipis sih sebenarnya. Bedanya enggak jauh. Iya, beda tipis. Harganya sama. Ini dicampur kan? Iya, dicampur. Itu harganya berapa per kilo itu? Harganya kalau untuk talas itu kisaran 25 per kilo kering. 25 per kilo kering. Kalau basah? Kalau basah sekitar 1.200 sampai 1.200 sampai 1.500. 1.500 per sekitar kilo. 4 lembar lah. 4 lembar. 4 lembar itu segitu. Pemirsa, inilah kehebatannya petani. Ya. Sambil menjaga hutan, kita dapat rezeki yang berlimpah. Iya, ya perlu tahu ada seperti talas, nampu, kajar, apalagi bote, ya. Apalagi itu banyak lah itu banyak. Yang talas-talasan itu sebetulnya juga. Tumbuhan purba. Sebelum ada padi, sebelum ada sudah ditanam oleh bangsa kita, bangsa di Nusantara ini. Sebelum zaman kerajaan sudah ada itu tanaman-tanaman itu di bawah-bawah hutan besar, di bawah pohon-pohon hutan yang besar-besar itu. Tidak mengganggu pohon besar dan sekaligus tanaman itu adalah merupakan tanaman yang asalnya tanah-tanah hutan itu rusak menjadi dikembalikan oleh itu. Itu banyak itu. Sebenarnya kita pengen ngajak orang-orang kota, ayo. Iya mestinya. Iya, tapi orang-orang kota kalau diajak gitu saya kadang-kadang ketar-ketir. Takut kalau saya lebih baik memberdayakan orang sana, meyakinkan bahwasanya minimal orang kota ada rezeki bisa memberi kepada mereka wacana yang bagus. Asalkan jangan. Saya gini loh Cak Rukan, kalau orang kota itu diajak ke sana itu tidur-tiduran di hutan. Tidur-tiduran di hutan. Pengalaman kalau saya di Mendiro Pangkelungan itu ada orang-orang kota camping bersama keluarga, ada kita yang mau ke hutan sambil bawa selo ini yang makan pun enggak ditawari. Itu kan kelihatan. Diem aja begini orang kota itu. Bukan asli Indonesia kayak ini. Maksudnya tahu kita, Pak, mau ke mana, ke hutan Pak, mau Pak silahkan Pak. Padahal kita tidak mungkin mau ada. Kalau orang Jawa nggak gitu biasanya ya. Kalau orang Jawa kayak orang Jawa nggak kenal itu orang kota. Pak makan Pak gitu ya. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang berpikir kalau orang kota diajak ke sini, bisa gimana begitu. Berarti kita perlu mendidik orang-orang kota untuk belajar, belajar. Nah begitu lah, gitu. Alhamdulillah saya di orang kota juga gitu ya. Oke Carukan, sudah kita kurang 3 menit katanya operator, kurang 3 menit ini. Gimana harapan saya sih sebenarnya Carukan gimana dari teman-teman yang hidup di sekarang, ayo kita mengajak masyarakat sekitar hutan. Potensi apa yang ada itu kita berikan wacana yang bagus. Apalagi sekarang dipermudah dengan adanya perhutanan sosial, adanya hutan desa, hutan adat, itu ada regulasinya semuanya. Mari kita pelajari sama-sama mengelola hutan, mengembalikan hutan, air kembali melimpah. Iya. Jangan perlu takut, banyaknya pohon-pohon besar katanya banyak gendruwo. Banyak tempat sirik katanya. Aduh. Jangan takut, ngapain takut. Tradisi orang kota Kak ini. Terlalu terang biasa kan. Padahal sebenarnya banyak pohon rezeki akan berlimpah. Iya, banyak pohon keimanan kita semakin meningkat. Karena airnya bagus, selalu dengan dingin rasa, berarti kan peningkatan keimanan kita ini semakin tinggi kalau banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita begitu. Cak Pri termasuk religi juga ya. Jadi saya cocok tertarik dengan kopi ya kalau ngomong religi juga. Begitu Carukan. Kayaknya kita perlu kapan keliling ke Pacitan lagi ya. Kita ajak teman-teman. Kita agendakan. Kita apa kalau perlu dimasukkan ke pendidikan sekolah dasar sekarang biar dia tahu. Mestinya kan tidak ada, anak-anak tidak tahu. Anak-anak sekarang itu tidak bisa membedakan hutan adalah
perhutanan adalah, penghutanan adalah, perhutani adalah, kehutanan. Itu banyak yang nggak tahu, nggak bisa membedakan. Taunya cuma bantu. Padahal seharusnya hutan diutamakan dulu toh. Jangan bantu kan bingung juga. Bantu. Wah, ini perlu terobosan baru nih. Gimana kalau besok kita jadi gitu ya, kita masuk agenda untuk memasukkan masalah hutan di anak-anak sekolah dasar. Biar dia ingat, hutan penting. Indonesia itu kaya. Kita punya hutan, punya laut. Nah, ternyata begitu. Hemat. Ya mereka tahu ini ada hutan, tapi harus ditebang. Mereka tahu ini ada laut, harus dicemari. Begitu. Taunya begitu. Anak-anak kita itu. Mungkin pendidikannya salah. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Carukan. Terima kasih Capri. Kita ngobrol pada malam ini di KR 53. KR 53. Jangan lupa teman-temannya diajak untuk. Oke, siap. Insya Allah nanti kita akan datangkan teman dari Bogor, Pak Beni. Iya. Oke, Aben. Siapa? Spesial Aben, Pak Beni. Iya. Ya, beliau pemilik Keoja. Oh, malam ini sedang menunggu tamu dari Bogor itu. Malam ini kayak. Anak-anak sekarang nanam pohon saja nggak tahu. Luar biasa kan? Anak-anak sekarang nanam pohon saja nggak tahu. Iya, saya sendiri tuh punya cucu keponakan itu. Ketika ada temannya yang ngomong nggak jelas begitu, saya bilang itu itu bagaikan air di atas daun talas. Katanya, Mbah, daun talas itu apa? Nggak tahu. Oh iya, antik juga bang sekarang ya. Makanya apalagi ya namanya nampu, padahal nampu itu. Iya, saya meyakini orang itu kalau nggak tahu tumbuhan itu nggak tahu Tuhannya. Makanya besok kita perlu bawakan juga contoh-contoh ya biar teman-teman tahu, anak-anak tahu. Betul. Biar mereka sekolah tetap cari ilmu di sekolahnya. Di sini dia cari ilmu tentang nama-nama pohon hutan. Oke. Terima kasih Carukan. Terima kasih. Terima kasih pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, teman-teman semuanya. Sebetulnya ini tamu kita Carukan ini adalah tamu dadaan, nggak disengaja ketika ngopi di kedai Supi. Ayo, sebetulnya di sini banyak narasumber sebetulnya itu tadi. Sebetulnya orang-orang top banyak. Orang-orang top di sini sebetulnya. Bukan orang pinggiran. Tapi tidak berani. Sebetulnya ada ketua HIPMI tapi tidak mau. Ini ada ya, ada saling lempar begitu, tidak siap materi ya. Salam untuk teman di Aceh, ya. Teman-teman di Aceh. Aceh juga, alhamdulillah. Saya kemarin keliling ya dari Aceh, Lombok. Sulawesi. Iya. Sama teman-teman saya juga mengajarkan. Oke, terima kasih Carukan. Terima kasih. Salam buat keluarga semuanya. Buat teman-teman, sehat semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.